Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Selvina Dewi dengan NIM 2410 1162200014 dari kelas A2. Pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat Google Classroom dari awal hingga akhir serta menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Pada langkah pertama, silakan buka website atau aplikasi Classroom yang akan digunakan. Setelah halaman terbuka, kita akan diarahkan ke halaman login. Selanjutnya, tekan Get Started atau memulai, dan pilih akun yang sudah terdaftar. Dan pastikan username dan password yang sudah terdaftar harus dimasukkan dengan benar, agar tidak terjadi kesalahan saat masuk ke sistem. Jika username dan password yang dimasukkan sudah sesuai, maka kita akan berhasil masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, akan tampil halaman utama atau dashboard. Setelah berhasil masuk ke halaman utama, pada layar akan ditampilkan dua pilihan, yaitu Create Class dan Join Class. Pada tutorial kali ini, kita akan memilih opsi Create Class untuk membuat kelas baru. Silahkan klik tombol Create Class. Setelah itu, akan muncul halaman formulir pembuatan kelas. Di halaman ini, kita diminta untuk mengisi beberapa informasi yang diperlukan. Pertama, isi nama kelas sesuai dengan mata pelajaran atau kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya, isi bagian ruangan untuk menunjukkan identitas atau lokasi kelas. Kemudian, jika tersedia, isi juga kolom tambahan seperti mata pelajaran, deskripsi, atau jadwal sesuai kebutuhan. Setelah semua kolom terisi, klik tombol Create atau Simpan untuk menyelesaikan proses pembuatan kelas. Jika berhasil, maka kelas yang telah dibuat akan muncul pada halaman utama dan siap digunakan. Pada halaman ini, kita akan melihat beberapa fitur utama yang tersedia, yaitu Stream, Classwork, dan People. Pertama yaitu Stream. Fitur ini merupakan halaman utama kelas yang berfungsi sebagai tempat berbagi informasi. Di sini, pengajar dapat mengirim pengumuman, materi singkat, atau pemberitahuan kepada seluruh peserta kelas. Peserta juga bisa melihat update terbaru yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu Classwork. Fitur ini digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih terstruktur. Di dalamnya, pengajar dapat membuat tugas maupun materi pembelajaran. Selain itu, tugas-tugas dapat diatur berdasarkan topik sehingga lebih rapi dan mudah diakses oleh peserta kelas. Yang ketiga yaitu People. Fitur ini menampilkan daftar anggota yang tergabung dalam kelas. Di sini, kita dapat melihat siapa saja yang berperan sebagai pengajar maupun peserta. Selain itu, pengajar juga dapat menambahkan atau mengundang anggota baru ke dalam kelas dengan berbagai cara. Jika ingin melalui email, maka klik tombol invite atau icon tambah pada bagian peserta, kemudian masukkan alamat email yang ingin diundang. Jika sudah, klik kirim atau invite, maka undangan akan langsung terkirim ke email yang dituju. Selain melalui email, kita juga bisa mengundang peserta menggunakan link kelas. Caranya, salin link undangan atau langsung bagikan link ke dalam grup. Setelah itu, link atau kode tersebut dapat dibagikan melalui berbagai platform, salah satunya adalah grup WhatsApp. Cukup tempelkan link ke dalam grup sehingga peserta dapat langsung bergabung dengan mudah. Selanjutnya, kita akan membahas yang ada di bagian pojok kanan atas, yaitu setting kelas atau pengaturan. Pada halaman setting, terdapat beberapa bagian yang dapat kita atur sesuai kebutuhan. Pertama, class details. Di bagian ini kita dapat mengubah informasi dasar kelas, seperti nama kelas, mata pelajaran, ruangan, dan deskripsi. Perubahan ini berguna untuk menyesuaikan identitas kelas agar lebih jelas dan terorganisir. Kedua yaitu general setting. Pada bagian ini, kita dapat mengatur bagaimana kelas berjalan. Misalnya, siapa saja yang dapat memposting di stream, apakah hanya pengajar atau juga peserta. Selain itu, kita juga bisa mengatur tampilan dan notifikasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu kelas kode. Di sini tersedia kode kelas yang dapat digunakan peserta untuk bergabung. Kode ini biasanya disalin, di-reset, atau dinonaktifkan jika diperlukan. Yang keempat yaitu grading atau penilaian. Bagian ini digunakan untuk mengatur sistem penilaian seperti kategori nilai dan bobot penilaian, sehingga proses evaluasi pembelajaran menjadi lebih terstruktur.
Selanjutnya, kita akan membahas icon titik 3 yang berada di bagian samping kiri tampilan kelas. Icon ini berfungsi sebagai menu tambahan yang berisi berbagai opsi pengelolaan kelas. Jika kita klik icon tersebut, akan muncul beberapa pilihan menu, seperti edit kelas, arsipkan kelas, atau opsi lain yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan kelas. Melalui menu ini, kita dapat melakukan perubahan tanpa harus masuk ke halaman pengaturan utama. Misalnya, kita bisa langsung mengedit informasi kelas atau mengarsipkan kelas yang sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya, kita akan membuat pengumuman baru untuk menyambut siswa yang baru bergabung ke dalam kelas. Silahkan masuk ke halaman stream, kemudian klik pada kolom buat pengumuman atau share something with your class. Pada kolom tersebut, kita dapat mulai mengetik isi pengumuman. Sebagai contoh, kita bisa menuliskan ucapan selamat datang seperti "Selamat datang di kelas kita di Google Classroom. Diharapkan seluruh siswa dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti materi dan menyelesaikan tugas." Setelah menuliskan pengumuman, kita juga bisa menambahkan lampiran jika diperlukan, seperti file materi, link, atau gambar. Pastikan pengumuman akan dikirimkan pada kelas yang dituju dan semua siswa. Jika sudah, tekan tombol create untuk membagikan kepada seluruh siswa. Lalu, bagaimana cara mengirim materi kepada siswa? Caranya adalah dengan masuk ke halaman classwork, tekan tombol create atau tanda plus di kanan bawah, lalu klik material, dan langkah pertama yang kita lakukan adalah menambahkan lampiran melalui fitur Add Attachment. Klik Add Attachment, kemudian pilih file dari perangkat. Dalam hal ini kita akan mengunggah salin dia dalam bentuk PDF. Pilih file yang diinginkan, lalu tunggu hingga proses unggah selesai. Setelah file berhasil ditambahkan, langkah berikutnya adalah mengisi deskripsi. Pada bagian ini, kita dapat memberikan penjelasan singkat terkait isi materi agar siswa lebih mudah memahami konteks dari salin dia yang diberikan. Terakhir, isi bagian judul materi sesuai dengan topik pembelajaran. Jika semua sudah lengkap, klik tombol pause atau kirim untuk membagikan materi kepada siswa. Beginilah tampilan materi yang baru saja kita unggah. Di dalamnya, terdapat kolom komentar agar siswa dapat bertanggapan dan berpendapat tentang materi tersebut. Selain memberikan materi, kita juga dapat memberikan tugas kepada siswa melalui fitur Assessment. Pada menu Classwork, klik Create, kemudian pilih Assessment. Langkah pertama, kita tambahkan lampiran dengan klik Add Attachment, lalu pilih link dan masukkan link video YouTube yang berisi materi pembelajaran. Setelah link berhasil ditambahkan, selanjutnya kita isi deskripsi tugas. Contohnya, siswa diminta untuk menyimak isi video, kemudian menuliskan informasi yang didapat pada kolom komentar pribadi. Setelah itu, berikan judul tugas sesuai dengan topik yang dibahas. Jika semua sudah lengkap, klik tombol Assign atau kirim untuk mengunggah dan membagikan tugas kepada siswa. Ini adalah tampilan tugas setelah kita unggah. Di bagian Student Work akan terlihat hasil pengerjaan siswa. Selanjutnya, kita juga bisa membuat kuis untuk siswa dengan memanfaatkan Google Form. Masih pada menu Classwork, klik tombol Create, pilih pada bagian kuis. Setelah itu, sistem akan secara otomatis menyediakan Google Form yang dapat kita gunakan sebagai media kuis. Silahkan klik form tersebut untuk mulai mengedit. Di dalam Google Form, kita dapat menambahkan berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda atau isian singkat. Selain itu, kita juga bisa menentukan kunci jawaban serta skor penilaian untuk setiap soal. Setelah selesai membuat soal, kembali ke halaman assignment. Jangan lupa untuk mengisi judul dan deskripsi kuis agar siswa memahami petunjuk pengerjaannya. Namun, pada kali ini, form otomatis tidak dapat diakses, sehingga kita menggunakan link. Jika semua sudah siap, klik tombol assign atau kirim untuk membagikan kuis kepada siswa. Ada satu lagi fitur yang dapat kita gunakan untuk penugasan siswa, yaitu fitur question. Kita juga bisa membuat pertanyaan tanpa harus menggunakan Google Form. Caranya, masuk ke menu Classwork, kemudian klik Create dan pilih Question. Langkah pertama, kita isi judul pertanyaan terlebih dahulu. Misalnya, pertanyaan tentang waktu pembelajaran daring yang efektif. Setelah itu, tuliskan pertanyaan pada kolom yang tersedia. Kemudian, pilih tipe jawaban multiple choice agar siswa dapat memilih jawaban dari opsi yang disediakan. Selanjutnya, kita isi beberapa opsi jawaban. Pada contoh ini, saya menggunakan 4 opsi untuk mengetahui pilihan siswa terkait waktu pembelajaran daring yang paling efektif. Setelah mengisi opsi, kita bisa mengatur tenggat waktu. Caranya, klik tombol due date atau tanggal yang berada di bagian bawah, kemudian tentukan tanggal dan waktu pengumpulan sesuai kebutuhan. Setelah itu, centang tutup pengumpulan setelah batas waktu berakhir, dan tekan save atau simpan. Setelah itu, kirim dengan menekan tombol ask.
Kemudian, bagaimana cara melihat hasil pengerjaan siswa? Salah satu caranya adalah dengan masuk ke menu classwork, kemudian pilih assignment yang telah diberikan. Setelah itu, kita langsung berada di bagian student work atau hasil pengerjaan siswa. Di sini, kita bisa melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas. Untuk melihat jawaban siswa, klik salah satu nama siswa. Karena tugas dikumpulkan melalui komentar pribadi, silahkan periksa bagian private comment. Pada bagian ini, siswa menuliskan hasil simakan mereka sesuai instruksi yang telah diberikan. Selanjutnya, kita dapat memberikan penilaian pada kolom nilai yang tersedia sesuai dengan kelengkapan dan ketetapan jawaban siswa. Selain memberikan nilai, kita juga dapat memberikan apresiasi melalui komentar. Dengan cara ini, penilaian akan menjadi lebih mudah karena siswa terklasifikasi dengan baik. Demikian tutorial pembuatan Google Classroom dari awal hingga akhir. Melalui Google Classroom, guru dapat membuat kelas digital, membagikan materi, memberi tugas, mengelola siswa, serta melakukan penilaian dengan lebih mudah dan terstruktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.